Anak-anak sekalian, supaya kita ngambil berkatnya seperti biasa pembiasaan kita berdoa dulu. Hari ini siapa yang bertugas memimpin doa? Oke, Azza, silakan memimpin doa. Ceria semuanya ini. Sekali lagi saya tanya, apa kabar nih pagi ini? Baik. Ada yang tidak hadir pagi ini? Ada yang tidak hadir nak? Muhammad apa? Nama Muhammad apa? Oh, ada surat keterangan dokter ya. Ini satu lagi siapa nih? Sama, ini siapa yang sakit? Ada tetangganya Anissa dengan apa? Ada? Iya. Karena ada surat dokter ini, gimana perkembangannya? Baru 1 hari ini ya, dapat surat dari dokter ya. Baiklah, nah, semoga kawan kita Dalva dan Anissa yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga diberi kemudahan dalam proses penyembuhan. Amin. Selanjutnya nih, sudah siap belum kita belajar bahasa Indonesia hari ini? Yakin? Apa yakin ini sudah siap? Wah, ya, semuanya sudah siap untuk bahasa Indonesia. Terima kasih. Delkiza, ada yang lain hari ini? Kenapa? Lampinya ketinggalan. Oh iya, sudah, kalau begitu nggak usah, nggak apa-apa, santai aja. Nanti besok untuk Deltijan, ingatkan malamnya disiapkan dulu ya. Oke? Pak, tetap semangat. Artinya untuk pelajaran untuk yang lain, malamnya kita baru dulu siapkan. Oke, lihat kanan kiri. Kalau sepintas, kalian perhatikan sudah rapi nih, sudah bersih. Ada sampah tidak? Kalau ada sampah, ayo buang. Tak ada? Aman? Sudah siap ya? Apa itu? Ambil dulu. Botol minumnya Rizky. Oke, anak sekalian, ya. Hari ini ya, kita pertemuan keberapa dalam materi tentang imajinasi? Ini
yang kedua ya. Sebelum saya lanjutkan materi selanjutnya, untuk apa kita teruskan materi selanjutnya kalau materi yang sudah kita lalui pekan kemarin tak ingat? Apa kemarin materi yang sudah kita lalui? Tentang apa? Tentang apa? Tentang ya bisa. Oh, tentang puisi rakyat. Ada berapa ya puisi rakyat yang sudah kita pelajari? Ada berapa? Ada 3. Siapa yang berani menyebutkan satu persatu? Secara umum ya, Reza. Ada puisi rakyat, Ada puisi, ada syair, ada syair, ada gurindam. ada gurindam, ada nambang lagi tak? Iya, pantun, gurindam, syair. Karena kita belajar tentang puisi rakyat. Oh, semangat. Oke, tepuk tangan untuk kelas ini. Berarti aman ya untuk melanjutkan materi selanjutnya ya. Nah, kemarin sudah evaluasi untuk pertemuan terkait dengan puisi rakyat. Masih ingat tidak kita punya kesepakatan kelas? Masih ingat kan kesepakatan kelas kita sebelum kita lanjutkan nih materi kita selanjutnya? Ada yang masih ingat 1 atau 2 aja gitu minimal? Ya, Andi. Tidak ribut di kelas. Tidak ribut di kelas, sepakat? Sepakat. Pengertian dan ribut di kelas itu cuman kalau main ngomong diam, artinya saling menghargai. Apalagi? Ya, silakan Wahyu. Tidak boleh mencolok dinding. Kalaupun memang ada yang sudah mencolok dinding, tak usah kita ikuti. Nanti kita upayakan bagaimana kebersihan kelas kita ini jauh dari coretan. Karena kalau kotor itu enak dilihat mata ya. Oke, ada lagi masih ingat kesepakatan kelas yang lain? Iya, Wira. Menciptakan suasana damai saat belajar sama tidak lagi saling menghargai. Sepakat ya? Baiklah, kalau begitu kesepakatan berarti masih ingat. Artinya kedepannya aman nih, ya, saling menghargai. Ingat ya. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini itu kita mempelajari tentang memahami tentang unsur-unsur, ya, unsur-unsur membangun teks, ya, naratif atau sering kita dengar bisa cerita pendek, dongeng, novel, gitu ya. Nah, tetapi pada pengantar kemarin kan memang sudah menyampaikan dengan kalian literasi kan di rumah di WA grup kita kelas ya. Iya, bahwasanya persiapan literasi pertemuan selanjutnya kita belajar memahami tentang teks naratif dan kita mencari dan menemukan unsur-unsur pembangun terdapat di dalamnya. Mengapa? Tujuannya adalah ya, bagaimana kita dapat menemukan, selain menemukan yang pertama adalah kita memahami dulu apa itu teks naratif. Karena teks naratif itu banyak para ahli, ya, banyak para ahli yang menyampaikan bahwa teks naratif itu bervariasi, ya, dan banyak kehidupan kita sehari-hari. Dongeng, cerita yang mungkin legenda di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita pernah dengar dan pernah kita alami. Apakah masih ingat siapa yang tahu apa itu pengertian teks naratif? Iya, Reza? Ya? Pengalaman manusia berdasarkan urutan baik kata maupun fiksi. Itu kosasi. Terus menurut yang lain, pendapat yang lain, iya Wira? Menurut Stasi 2008, teks narasi adalah teks atau wacana yang menyambung dengan tokoh Iya. dan latar tertentu yang disusun secara utuh dan berakuan. Iya, terima kasih ya Wira dengan Zaki sudah menyampaikan berarti literasi kemarin yang menyampaikan berarti
memang kalian laksanakan. Terima kasih untuk menghargai. Kemudian kemarin kan secara umum itu kita sudah mempelajari ya secara teori ada unsur-unsur yang membangun di dalam teks naratif itu. Ya, sebelum kita ke unsur-unsur naratif, unsur-unsurnya apa saja sih teks naratif itu? Iya. Adalah bagian-bagian yang membantu kita dari dalam. Jadi kita tidak akan lengkap atau bermakna. Agar bermakna. Terus ada lagi yang bisa menambahkan? Terus ada tema, Ada tema. tokoh dan penokohan, dan juga latar atau setting, alur atau pop, dan amanah atau sasaran. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Giza. Ulangi, ada berapa tadi unsur-unsur implisitnya? Ani, ada 5. Yang pertama tadi tema, Dua, tokoh dan penokohan. Tiga, latar atau setting. Empat, alur atau plot. Lima, amanah atau lisan. oke. Nah, siapa yang membantu mem? Yuk sekarang sharing kita. Siapa yang membantu mem? Apa sih maksud dari tema? Iya, apa? Adalah dasar utama kehidupan yang berdasarkan survei cerita. Gagasan utama atau biasanya tema itu apa? Contoh dari salah satu. Tema persahabatan. Iya, ada tema apa lagi? Perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Duduk. Terus Dan cinta keluarga, tanah air. cinta tanah air, berkasih-kasih juga bisa termasuk ke dalam tema. Siapa tahu nanti ada cerpen yang di dalamnya romantis, itu berarti tentang percintaan, ya. Oke, selanjutnya unsur intrinsik yang lain selain alur tema tadi apa? Ada apa lagi? Ada tokoh. Ayo, siapa yang bisa membantu mem? Iya, silakan. Naila. Pelaku dalam cerita seperti manusia, hewan, benda dipersonifikasikan. Kalau tokoh itu apa? Kalau tokoh apa? Tokoh itu tadi benar kata Naila tadi. Apa tokoh? Pelaku, ya, pelaku dalam cerita. Nah, apa bedanya dengan penokohan? Siapa yang bisa membantu? Iya, Zahra. Penokohan adalah pemberian watak atau karakter pada tokoh. Pemberian karakter atau apa ya? Karakter tokoh, ya. Ada berapa macam penokohan? Ada berapa macam Zahra? Ada 3. Coba tolong bantu tulis. Satu, protagonis. Ada tokoh protagonis, Dua, antagonis. antagonis, Tiga, cerita gonis. Ayo, siapa yang mau bantu mem untuk menjelaskan ketiga perbedaan penokohan tadi? Yang kamu ketahui, tokoh protagonis itu yang gimana? Tidak. Protagonis adalah tokoh utama atau inti. Iya, tokoh utama benar, yang pelerai konflik benar pelerai konflik. Antagonis adalah tokoh yang menyebabkan Tokoh yang menimbulkan konflik benar, biasanya identik dengan orang jahat, ya yang kamu sebutkan tadi orang jahat, ya. Ya terus dan Cerita adalah gonis. tokoh pendukung. tokoh pendukung. Oke, tepuk tangan untuk kelas ini. Masih ada lagi nggak yang ketinggalan? Unsur intrinsik, apa lagi yang belum dibahas? Hah? Ada apa lagi? Coba siapa yang bisa membantu mem minimal membacakan ada PPT tentang latar kosmetik atau sudah ada yang memahami literasi kemarin? Apa itu latar? Iya Zaki. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Tempat dan waktu, suasana dalam cerita. Misalnya gimana? Kalau tempat, apa yang bisa membalik? Iya, Zaki lanjut. Tempat, rumah, sekolah, bukan kota. Iya, ciri-cirinya tuh ada kutipan ya. Ada ini penegasan, ada kutipannya. Biasanya ada dialog yang menyatakan
di sekolah. Ciri-ciri kalau ada sekolah apa Ibu? Ada apa kalau sekolah? Iya, Wira. Ada bel, ada apa lagi? Kalian bilang. Ya, ada Riza. Ada tiang bendera, karena setiap sekolah pasti ada tiang bendera. Selain itu, ya Aji. Ada musola. Kalau sekolahnya sudah keren, itu biasanya musolanya juga keren. Yang paling prinsipnya sekolah itu ciri-cirinya adalah ada siswa dan siswa. ada murid. Sepakat adalah keren. Yuk, tepuk tangan. Selanjutnya setelah halaman apa? Alur. Yuk, siapa yang bisa membantu mem? Apa itu alur? Ya, Zah. Dari awal hingga akhir. Perjalanan. Ada berapa macam alur? Ada berapa macam alur? Iya, Rina. Ada 5. Apa saja? Ada berapa? Ada berapa? Oh ya, Gisel. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3 Rina. Ternyata ada 3. Ya Rina, kayaknya Rina lupa nih. Apa salah satunya Rina? Alur itu. Alur apa? Ya, yang lain bisa membantu. Ada alur Rina. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Oke? Terus sudah, buka limo. Baiklah, sampai sini ada lagi selanjutnya apa? Apa amanat? Iya. Betul, amanat pesan moral yang bisa kita tangkap dari sebuah cerita, baik itu yang difilmkan, baik itu yang didongeng dalam tulisan. Kita tidak bisa melihat sepintas amanat itu atau pesan moral tanpa kita mengamati seluruh. Kalau film, video itu mengamati, tapi kalau tulisan itu kita membaca. Kita bahkan ada kesulitan ketika kita menyimpulkan pesan moral. Ya, pesan moral itu atau amanat hanya sekedar membaca judulnya saja. Sampai sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita analisis nih. Kita analisis video. Ada video ya. Coba amati video dia ada suaranya. Kalau kedengeran ya.
tidak? Tidak kedengeran ya? Kedengeran tidak? Kedengeran. Tentang apa itu? Tentang gajah dan itu gajah haji. Kedengeran ya? Ada jebakan, kancil masuk ke dalamnya. Karena kali mau hujan, kancil berlari, dia tidak tahu kalau di dalam itu ada lubang, ada jebakan. Masuk lagi ya. Masuk ya. Karena kancil itu sedih, dia bingung bagaimana dia mau keluar. Pusing dia, karena badannya kan kecil. Gimana dia mau keluar? Jatuh lagi dia. Pusing dah mikirnya, cabut. Datanglah gajah. Yang jadi langsung itu dulu mati gawin habis itu bangun gajah. Gajah kenapa kamu? Pasti kak, menghina dia, dia menghina dia. Ih, kamu tidak bisa naik ya. Kata-katain tuh, kamu tidak bisa naik ya. Anak kancil tadi, ya, kepalanya dia, apa itu namanya? Si gajah ketawa dengan kawan kancil. Kancil sedih, ada di situ. Aha, katanya. Dia kasih tahu, saya memang sengaja membuat lubang ini, kata kancil. Karena dia mau runtuh, katanya. Kami mau runtuh, dia bilang gitu. Saya takut nanti kita ketiban. Saya sengaja membuat lubang ini, padahal dia tidak sengaja. Ternyata dengan lolosnya gajah, mau ikut masuk ke sana. Yang memberikan bayangan. Kita spesial kecil gajah ya. Masuk sini gajah. Adik kau di langit. Sampai dipahami nanti siapa tokoh, apa alur, dan siap ya.
duluan dia dipecetkan ke dalam. Turun dia. Atau terus aman kau sini sama aku. Begitu, turun hujan. Kalau kancil hanya apa? Nah, turunnya lah gajah. Coba kalau ini puncak situ, ini orang-orang kau tidak. Oke kancil. Nah, 3 jam. Aku udah tahu puncak, aku udah tahu naik. Saya tidak mau. Jadi dia yang keluar. Lewat dia. Selamat sementara gajah masuk di dalam sana. Apakah gajah bisa lompat? Nah. Oke, selesai. Itu tadi hanya 6 menit saja, ya, 6 menit saja potongan cerita pendek. Itu termasuk kategori cerita pendek apa? Dongeng apa? Kalau hewan hewan. Iya, Gisel, fabel, cerita fabel. Nah, dari cerita yang sudah kita amati tadi, kamu tahu tidak itu tentang apa temanya? Tentang apa? Tentang Rizky, tentang persahabatan yang pasti ya. Iya, kata Rizky tentang persahabatan, kata Rizky. Iya, tentang persahabatan. Persahabatan dengan siapa? Apa dengan siapa? Apa dengan apa? Siapa dengan siapa? Iya, Haji. Gajah dan kancil. Itu temanya. Nah, kemudian alurnya alur apa? Alur maju. Apa yang kamu pahami tentang alur maju? Kejadian yang akan datang. Wah, keren. Berarti apa ya, materi teorinya masuk nih, sudah ya, sudah bisa diaplikasikan dengan mengamati video. Selanjutnya masuk ke tokoh siapa saja tokoh yang terdapat di dalamnya? Ya mainin. Ya, tokohnya ada kancil, ada gajah, ada lagi yang sebelumnya, ada burung ya, ada apa lagi? Ada monyet, karena ada apa lagi? Ada kelinci, ada lagi apa? Banyak ya? Banyak. Nah, selanjutnya penokohannya gimana? Penokohan. Tadi katanya ada beberapa tokoh. Penokohannya gimana? Karakter. Kancil gimana? Dia Lina. Protagonis termasuk karena apa? Ciri-cirinya. Ya. Cerdik, iya, dia cerdik, ya, dia memiliki apa lah kata Milo tadi, memiliki akal. Nah, kemudian tokoh selanjutnya, tokoh yang menciptakan konflik, ya, termasuk ke dalam peran antagonis, karena dia awalnya dia yang berbuat jahat ya, ingin apa yang membuat jebakan gitu. Iya. Nah, itu semua ya. Apa yang kamu ketahui latarnya? Latarnya di mana? Hutan. Ya, Reza. Di apa? Hutan. Di hutan. Kamu tahu dari mana itu hutan? Banyak pohon. Sudah itu? Hewan identik. Hutan itu yang banyak pohon dan banyak hewan. Settingnya kapan? Setting. Suasananya ya? Siang hari. Kamu tahu siang hari belum? Cerah. Ada lagi setting lain? Cuaca ya Haji? Cuacanya agak mendung. Agak mendung benar Haji. Kamu tangan dulu dengan Haji semangat. Kenapa Haji tahu itu settingnya agak mendung? Orang ada yang hujan. Ada hujan.
Iya, betul itu. Aji Mbak mengamati dari tadi di belakang. Keren Aji, terima kasih Aji. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Kalian memang hebat. Oke, pesan moralnya. Pesan moralnya. Ya, pesan moralnya ada. Pesan moralnya. Pesan moralnya apa? Iya, kita lagi. Iya, jangan pernah sekali-kali kita hidup karena hidup itu bisa jadi akan selanjutnya berpikir keras bagaimana kita menyelamatkan diri kita juga berpikir keras bagaimana kita menyelamatkan diri. Oke, apabila ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan? Tidak, ini tidak ada. Kita praktek. Mem ada LKPD nih, ada buku. Ada buku yang kita pinjam di perpustakaan dan kita gunakan untuk kita bedah atau untuk kita analisis. Kalian jadi detektif ini, namun buku ini kita analisis berkelompok. Ya, kita bagi dulu kelompoknya. Kita bagi 8 kelompok aja ya. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang gitu ya. Oke. Dari sini kelompok 1 nih. Melin angkat kursinya ke sini Melin. Rizky sama Raka ada sana. Oke, ini ada sana ya. Sama Nela ada ya. Ini belakang. Ambil kursi sini. Ini betul sana ya. Kita kelompokan dulu. Saya tunjuk ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada Gisel, kelompok 2 ada Rizky, kelompok 3 ada Wira. Ini ada Wira. Kelompok 4 ada Azhar. Ini kelompok 5 ada Putri. Kelompok 6 ada Aji. Kelompok 7 ada Bayu. Kelompok 8 ada Reza. Oke, petunjuknya adalah kalian buka, kalian pahami dulu. Sudah dibuka. Perintahnya adalah kalian buka, kalian baca buku itu, ya. Kalian baca buku itu. Setelah kalian baca, semuanya nggak tebal kan, bukunya tipis ya. Nah, setelah dibaca buku itu, kalian buat dulu tulisan-tulisan di dalam buku kalian. Setelah itu kalian pindah, kalau kalian pindah langsung sini juga nggak apa-apa. Nah, temukan, ayo menjadi detektif kita ya. Temukan unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita tersebut. Ada berapa tadi? Ada berapa unsur intrinsik? Ada 5. Apa saja? Ada tema, ada alur, ada tokoh, ada penokohan, betul. Ada apa lagi? Ada latar, dan terakhir nama. Oke, ditulis nama kelompoknya ya.
Apa nak? Nama ini ingatkan kelompoknya. Ada Elsa. Bisa satu ya, kelompok satu. Rizky kelompok 2. Mira kelompok 3. Da kelompok 4. Putri kelompok 5. Aji kelompok 6. Bayu kelompok 7. Reza kelompok 8. Jadi kelompok tulis. Kelompok 8. Ayo sekarang. Yang lain diktekan. Kalau sudah selesai, langsung kita tempel. Sudah dapat temanya ya, langsung silakan. Ya. Ya, waktu terus berjalan ya. Tidak sepelekan ya.
Buat dulu judul bukunya apa? Judul bukunya apa? Bukunya mana? Sudah ditemukan? Sudah baca tadi? Mana? Bahasa temuannya mana? Bahasa temuannya mana? Tidak. Dia tulis judul bukunya apa? Panas ya? Panas ya? Udah panas? Panas nggak? Udah kan? Kenapa kamu sakit? Udah. Apa judulnya? Sudah ditemukan belum? Sudah ditemukan belum analisis itu? Menimbulkan konflik ya, benar tidak? Gimana?
berapa toko di dalamnya? Ya, tokonya berapa? Tokonya 10 menit lagi. Monyet. Tambah baca monyet. Miraman, apa ini dari kita, Mama? Ada masalah? Aji, ada masalah, Aji? Tidak. Sudah menemukan tokohnya. Ada berapa banyak tokohnya, Ji? Ada berapa banyak tokohnya? Ada berapa? Rakan ada berapa tokohnya, Rakan? Ada tuh. Ya, ya. Teman? Teman. Ayo, waktunya 8 menit lagi. Ya, gimana? Ada yang perlu dibantu? Sudah selesai? Ada yang sudah? Oh, ada yang sudah.
Di kelompok 1 sudah. Sudah semuanya? Belum? Yang sudah dikit lagi. Oke. Ya, bagian sudah tempelkan, kita tempelkan ya. Ya, kelompok kami kita lagi. Tempelkan di situ. Nih, tempel dulu lah, tolong tempelkan di sana ya. Di sini. Ya, sudah. Mira, kelompok berapa ini? Sudah, Mira di sana, di depan aja ya. Sini, ini kelompok 3 ya kita ya? Di sini ya? Jadi kelompok siapa lagi? Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 8. Ya. Teman-teman penulis. Kelompok 2 sudah. Kelompok 4. Oh, masih ada waktu. Ini sebelah kelompok 3 ya. Ya, kamu di sini. Ayo. Waktunya 3 menit lagi, ayo. Ayo, waktunya sudah mau ya. Ya. Ya, kelompok
silakan semuanya sudah. Langsung ya datang itu ya. Oke, kelompok berapa lagi? Yang banyak masih lakukan. Oke, ayo sudah, kalau sudah, tengok saja. Apanya ada yang masih bisa mana? Ya sudah selesai ya, ayo. Siapa yang mau membacakan duluan? Ayo, sudah selesai. Salah? Ya, kalau sudah selesai duduk kembali. Oke, semuanya sudah selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai untuk mempresentasikan, ayo kita SPP dulu semuanya. Angkat tangannya, coba berdiri. Coba berdiri. Coba berdiri semuanya. Kalian, ayo kita senang tangan dulu. Ayo kita SPP dulu ya. Perhatikan video berikut. Ayo.
Oke, selesai. Terima kasih. Jangan dulu dulu. Coba kamu tulis pakai tangan. Kalau kata saya satu gini ya. 1, 2, 3. Sekarang dirubah tangannya diam, yang bergerak badannya. 1, 3. Kalau 3 gimana kalau 3? Kalau 4? Oke, Kak. Sudah siap? Tadi sudah presentasi? Jam 1. Silakan duduk kembali. Saya kasih waktu masing-masing kelompok itu 2 menit untuk menyampaikan hasil analisisnya. Silakan kelompok 1 dulu. Program aja. Bacakan aja. Dan perhatikan dengarkan kelompok 1. Halo. Kami dari kelompok menginformasikan tugas kelompok kami yaitu tema Sang Guru Orang yang Sabar, dan kelompoknya ada Kanggo, Mas Kanggo, Kakak Kanggo. Penampakannya Kanggo itu sabar, jujur, baik hati. Kakak Kanggo baik, memahami, Kanggo. Kanggo jahat, Kanggo disiplin, Kanggo. Maafnya ada almarhum yaitu Kanggo menyemangati dirinya sendiri dan yakin masuk kita. Alur tidurnya Kanggo sedih dan awalnya dia tidak yakin dengan dirinya sendiri karena dia sering diajak teman-temannya agar ikut. Pelan-pelannya yaitu tugas karena banyak laki-laki pohon yang ada di sana. Waktu pagi dan sore, amanah dan keselamatan Kanggo dari cerita ini adalah tentunya kesabaran, kerukunan, dan kebaikan hati dalam menghadapi masalah. Oke. Iya, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya ini yang sampai kelompok 2, silakan. Waalaikumsalam. Dalam hari yang jujur, berusaha kembali dan jelas sifatnya baik, berusaha kembali sifatnya baik, jujur dan jelas kepala. Oke. Alur maju, silakan belum dalam hal yang memakan kita. Latar kita aman atau pesan moral, jangan mengambil makanan kota lain yang ada di kita. Nah, di mana letaknya itu? Nah? Ditakutkan. Dari mana kamu tahu itu? Karena bagaimana? Apa pesan moral? Jangan mengambil makanan orang lain yang bukan milik kita. Kalau makan makanan yang bukan milik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, lanjutnya kelompok berapa? Kelompoknya, ayo. Ya. Ya, silakan. Apa sudah ada catatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menampilkan tema yaitu adalah anoa hubungan yang rendah hati. Tokoh ada anoa, harimau, kura-kura, monyet, singa, burung tua, kelinci, unta, dan pemburu. Penukohan anoa dan harmonis, tumbuhan harmonis,
Sedangkan singa, beo, rusa, kura-kura, harimau, kelinci, dan monyet itu kategori Oke. alur. Di sini ada dua alur yang itu menceritakan musim kemarau yang akan datang. Sedangkan alur alur menceritakan kalau Hanoa pernah memikul rusa di masa lampau. Masalahnya amanatnya apa tuh? Makanya kita harus membantu satu sama lain kalau bisa jadi di masa depan yang akan datang orang yang akan bantu kita ialah orang yang pernah kita bantu di masa lalu. Oke, terima kasih kelompok 3. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 8. Ayo. Kelompok 8. Ya, bacakan. Saya perwakilan dari kelompok 7. Nama Muhammad Irfan Mandur, kedua adalah dan ketiga adalah tema anual pegunungan yang berindah hati Allah. 1 adalah 2 sehingga 3 memburu 5 hidup 5 kilo 6 mobil 7 jauh penemuan nama baik 3 baik. Tokohnya siapa saja? Ada Noah, singa, pemburu, Deo, Bobby, Jalu. Penukuhannya Anua tuh sebagai nah itu apa? Apa itu? Masuk kategori apa? Kategori. Iya. Apa amanatnya langsung? Amanatnya kita harus saling membantu dan baik hati tidak merusak. Oke, terima kasih kelompok 7. Terakhir, kelompok 8 ya. 8 yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kampung ada badak, monyet, ada burung, kelinci dan ular. Iya. Penokohan, kampung, pohon, baik dan sabar. Badak, egois. Alur itu alur maju, karena aku harus menunjukkan bahwa aku lebih baik dari mereka. Iya. Latar di hutan karena banyak pepohonan. Detik di siang hari, amanat tetaplah berbuat baik meski Iya. Pakai tepuk tangan untuk semuanya. Ada yang mau ditanyakan sesama kelompok? Sesama kelompok, ada tidak? Semuanya paham? Paham? Ya, sekarang saya tanya. Kalau begitu, kayaknya semua kelompok ini menganalisisnya luar biasa. Sudah paham? Karena pertama kali bukunya tipis ya, sudah dibaca juga gitu ya. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri kamu bisa menentukan suasana. Tadi ada yang siang hari, ada yang pagi hari. Dari mana tuh? Dari mana? Dari mana? Dari kalimat. Oh iya, bisa dari kalimatnya. Ada kalimat apa saja di sana, bisa? Ciri-cirinya siang hari itu ada kata setting siang hari, oke, tempatnya di hutan, oke. Pada pagi hari ada kata-kata apa? Oh, ada kalimat terbit matahari ya. Oh, betul itu. Berarti sudah paham ya. Itu kalau sore dari ada terbenamnya matahari. Oke, berarti sudah paham sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan unsur-unsur prinsip? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini paham? Kalau seandainya ada buku, nanti kapan-kapan kita ke perpustakaan. Nanti ini kan per kelompok ya, ini per kelompok. Nanti kita buat per individu, ya. Kita buat per individu, menganalisis per individu. Selama ini kan, tadi kan berkelompok nih diskusi nih. Oh ini temanya ini ada bukan ini, kan persahabatan. Gitu kan? Ada begitu. Ada kesulitan tidak dalam menganalisis? Ada kesulitan tidak menganalisis? Tidak. Cerita itu ada hubungannya tidak dengan kehidupan kita sekarang? Ada. Apa yang kita bisa ambil dari kita belajar tadi? Belajar tentang apa?
Kita merefleksi. Iya, bagaimana kita bekerja sama? Iya, bersama kelompok. Apalagi? 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 Apa yang bisa kalian ambil dari kita pelajaran kita hari ini? Bingung? Bingung? Sudah dapat bagaimana kita mencari unsur-unsur di dalamnya? Sudah. Oke, paham? Terima kasih. Apa yang membantu saya untuk menyimpulkan? Apa sih yang kalian dapatkan atau kesimpulan yang kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Ya, bisa. Teknologi. Ada berapa macam? Unsur-unsur atau ada 5 apa saja? Oke, terima kasih Gisel. Terima kasih semuanya. Ada apa yang kalian rasakan kita belajar hari ini? Adakah perasaan kalian masih bingung? Tidak. Kalau dibuat smile, apa yang smile pas kalian? Gini? Oh. Gimana smile-nya? Tunjukkan. Apa kalian suka? Ada pertanyaan untuk saya? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, coba. Tadi kan kita sudah lengkap. Semuanya berdiri. Hadap kanan. Oke. Hadap kanan. Saya tunjukkan hadap kanan. Ini saya tunjukkan kanan. Kita kan sama-sama lelah ya. Hadap kanan. Oh, rakan aja dengan tembakan sini. Rakan sini. Ayo. Sama-sama kita speaking sebelum menutup. Rakan ke sana. Sini. Ayo ingat. Hujan kalau kata saya hujan rintik-rintik gini. Hujan rintik-rintik. Kalau kata saja hujan batu. Jangan kalau kata saya angin sepoi-sepoi. Mulai 1, 2, 3 hujan rintik-rintik. Angin sepoi-sepoi. Hujan batu. Ganti ya. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Beri. Tapi jangan pakai gitu. Mau beri? Ayo, hujan batu. Ya, pesan kalian dengan pelajaran hari ini katanya silakan tulis pada kertas, pada buku begini, minimal ada emoji. Ya, emoji, tampilkan. Tahu kan emoji di mana? Saya kasih waktu 5 detik. Tulis emoji, tahu kan emoji? Tahu, cek mana? Yang apa yang kamu rasakan hari ini? Ngobrol. Emoji. Apa yang kamu rasakan hari ini? Kalau kamu tidak suka, kamu tampilkan dengan emoji bagaimana? Ada malu-malu nggak? Sudah di, ada kuningan di.
Wow, semuanya lucu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Tugas selanjutnya ada tugas tuh. Ada tugas. Kita semuanya punya media sosial kan? Nah, tugasnya adalah di pertemuan selanjutnya hari apa? Hari Rabu. 2 hari ke depan kalian berkunjung mulai besok ya berkunjung ke perpustakaan, cari satu buku, kalian baca, kalian cari unsur-unsur intrinsik di dalamnya, unsur pembangun di dalamnya, kalian buat Canva boleh, misalnya kalian buat main web boleh, bagan boleh, kalian posting, kalian buat video juga boleh, kalian posting di media sosial tag saya. Oke? Tag saya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, setuju? Kabari di WA group siapa yang sudah bertemu nanti kan saya lihat. Oke? Nanti saya kasih di WA group. Oke? Ada IG? Ada TikTok? Ada FB? Oke, pelajaran selanjutnya adalah kita menganalisis kalimat majas ya, yang terdapat di dalam sebuah cerita teks. Nah, karena unsur pembangunnya hari ini sudah kita sampaikan. Selanjutnya adalah ya literasi ya, literasi apa itu majas? Ya, apa itu? Ya, kata kiasan yang terdapat di dalam cerita teks. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas hari ini? Yakin? Yakin. Kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Pak, nah, sebelum saya tutup, tugas kita apa coba? Nanti tanya lagi di grup, tugas kita apa? Tugas kita apa? Mau membuat backpack atau Canva juga boleh sih, terus? Ya, tentang apa tuh? Unsur intrinsik apa? Unsur intrinsik apa? Di buku yang kita baca. Kemana nyarinya? Oke, terima kasih atas semuanya. Tepuk tangan yang sangat kali. Kalau kata saya oke, kamu jawabnya yes. Bagaimana 77? Oke. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Ayo sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai guru mata pelajaran, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dijelaskan apa itu majas agar kita bisa sharing ya, kalian paham, saya juga paham. Silakan ditutup untuk doa pimpin doa penutup siapa tugasnya ya, silakan doa mulai.